I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi yang berjudul Teori Belajar Humanistik dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Rama Riza Falevi, Sari Dahlia, dan Fathratur Rahim. Baik, kami mulai materi ini. Dalam suatu pembelajaran juga perlu didukung oleh adanya suatu teori dan belajar. Secara umum, teori belajar dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori belajar sibernik. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik. Teori yang memandang manusia sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Atau upaya menguasai ilmu pengetahuan sebagai pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Teori belajar humanistik dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kejujuran, 2. Menjaga lingkungan, 3. Menghargai, 4. Perkembangan pribadi. Tokoh teori belajar humanistik. 1. Carl Ransom Rogers, 2. Arthur W. Combs, 3. Abraham Harold Maslow, 4. Bloom dan Krathwohl, 5. Kolb. Carl Ransom Rogers. Belajar yang sebenarnya tidak berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Rogers membedakan 2 ciri belajar, yaitu 1. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pemikiran dan perasaan peserta didik. 2. Belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Arthur W. Combs. Perilaku batinlah seperti perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud menyebabkan seseorang berbeda dengan orang lain. Pendidik dapat memahami perilaku peserta didiknya jika ia mengetahui bagaimana peserta didik mempersepsikan perbuatannya pada suatu situasi. Tujuan pendidikan humanistik menurut Combs dalam Reed Lowy 2009, 1. Menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa, serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. 2. Memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan diri itu mampu. 3. Memperkuat perolehan keterampilan dasar, akademik, pribadi, antarpribadi, komunikasi, dan ekonomi. 4. Memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. 5. Mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan persepsi dalam proses pendidikan. Abraham Harold Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada 2 hal, yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan tersebut. Adapun teorinya yang paling dikenal adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan menurut Maslow sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis atau dasar atau jasmania atau basic needs seperti makan, minum, dan tidur. 2. Kebutuhan akan rasa aman dan tentram atau safety needs seperti kesehatan, keamanan lingkungan, dan terhindar dari bencana. 3. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi atau belongingness needs seperti persahabatan, keluarga, dan kelompok. 4. Kebutuhan untuk dihargai atau esteem needs seperti harga diri dan penghargaan orang lain. 5. Kebutuhan untuk aktualisasi diri atau self-actualization needs seperti moralitas, ekspresi, dan kreativitas. Bloom dan Krathwohl. Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang mungkin dikuasai oleh siswa, tercakup dalam 3 kawasan. 1. Kognitif, 2. Psikomotori, 3. Afektif. Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap,
yaitu 1. Pengalaman konkret, 2. Pengamatan aktif dan reflektif, 3. Konseptualisasi, 4. Eksperimentasi aktif. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Berikut ini merupakan beberapa prinsip teori humanistik Purwo 1989. Pertama, manusia mempunyai sifat belajar alami. Kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. 8. Belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang ke-9, kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk wawasan diri. Ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan dengan proses sebagai berikut. Mulyati 2005. Adapun tingkatan-tingkatan teori humanistik, yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. 2. Mengusahakan partisipasi siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Kelima, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi. Kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik, guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Sumanto 1998. Ada 3 tingkatan peran guru. Yang pertama, guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa. Kedua, memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang ketiga, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi belajar siswa. Kelebihan teori belajar humanistik. DRC Asri Buji Ningsih 2005. A. Teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang B. Menurut aliran humanistik, individu itu cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri lingkungan. Yang C. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. D. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya secara sendiri, bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain, atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku.
Kekurangan teori belajar humanistik DRC Asri Budiningsih 2005. A. Siswa yang tidak mampu memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. B. Terlalu memberi kebebasan pada siswa. C. Teori humanistik terlalu optimistik, secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. D. Psikologi humanistik mengalami kebiasaan terhadap nilai individualitis. Sekian pembicaraan materi presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya dalam menyampaikan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.